seperti canang yang berbunyi. Andai ku tahu segala rahasia, imanku mampu indahkan gunung. Namun jika ku tak punya kasih, ku tiada berguna. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, kasih tak sombong, tak megahkan diri, keuntungan diri. Sekalipun ku serahkan segala yang telah ku miliki, namun jika ku tak punya kasih, ku tiada berguna. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, kasih tak sombong, tak megahkan diri, kasih tak cari keuntungan diri. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, kasih itu tak berkesudahan, dan kasih itu berharga. Sekalipun ku dapat bicara dengan segala bahasa yang ada, namun jika ku tak punya kasih, ku seperti canang yang berbunyi. Andai ku tahu segala rahasia, imanku mampu indahkan gunung. Namun jika ku tak punya kasih, ku tiada berguna. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, kasih tak sombong, tak megahkan diri, keuntungan diri. Akan ku serahkan segala yang ku miliki, namun
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kami membacakan berita jemaat untuk kita pada hari ini, kami mengajak jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita mulai. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus pukul 9 WIB. Pendeta yang akan melayani kita pada saat ini ialah Pendeta Yosef DSB STH Emin, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Arino Piani STH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Diinformasikan kepada warga Jemaat GKI Yerusalem bahwa tim penjaringan penatua diakon GKI Yerusalem akan menyampaikan formulir penjaringan kepada semua jemaat yang sudah angkat CD sepanjang bulan Agustus tahun 2020. Mohon kesediaan jemaat untuk mengisi formulir tersebut. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikianlah berita jemaat untuk kita ketahui pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi. Selamat beribadah di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan ibadah yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Adapun liturgi yang kita pergunakan pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, yang kita laksanakan bersama-sama yaitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Liturgi yang kita pergunakan yaitu liturgi model yang kedua, virtual. Dan Majelis Jemaat GKI Yerusalem bersama-sama beribadah dengan Jemaat GKI Yerusalem yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan selama ini yaitu pandemi COVID-19, kita selalu melaksanakan dari rumah kita masing-masing dalam melaksanakan ibadah hari Minggu. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5. Bait yang pertama dan bait yang kedua nanti dimohon jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing untuk berdiri, kita menerima potom dan salam yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosef DSB STH Emin. Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah namamu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami tiap-tiap hari. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau boleh menyertai kehidupan kami. Engkau boleh menguatkan hati dan pikiran kami.
sehingga kami boleh bersama-sama datang ke tempat persekutuan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan ini juga ya Tuhan, kami sadar dalam kehidupan kami ada banyak kelemahan kami dalam kami melaksanakan tugas pekerjaan kami setiap hari. Baik itu kesalahan, dosa, tingkah laku dan perbuatan kami yang kami laksanakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Karena kami setiap langkah dan pekerjaan kami senantiasa berbuat dosa dan kesalahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, supaya kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan layak menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seru doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, terlebih dulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau telah memberikan kekuatan dan kesehatan bahkan berkat yang berlimpah saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Pelihara kami dengan kuasa Roh Kudus supaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Tetapi biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam.
Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kuurapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elia. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena hari-hari hidup kita ada dalam pemeliharaannya. Dan kita akan semakin diteguhkan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami di masa-masa yang lalu maupun di masa-masa terakhir-terakhir ini. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini
Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sesuai dengan nas almanak gereja terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, kita akan berdoa, kita mohon lawatan Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Nya hari ini. Mengajak kita berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, biarlah kami yang bertelinga mendengar dan kami yang memiliki hati boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Perikopnya Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ketika kata Yesus, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Yang terakhir ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarnya dan memeliharanya dalam hati dan pikiran kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang diberkati, yang ada di rumah masing-masing, di mana firman Tuhan hari ini boleh kita simak bersama. Saya akan memberi judul tema renungan pada Minggu tanggal 19 Agustus ini, Yesus adalah sumber jawaban. Ibu bapak saudara, semua kita pasti mengalami yang namanya masalah. Mulai dengan masalah hal yang kecil maupun masalah yang besar. Dan kerap kali Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah-masalah yang muncul, baik yang datang dari diri kita maupun yang datang dari luar diri kita,
kita pasti butuh jawaban. Ya. Kita pasti butuh jalan keluarnya. Sebab kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bergumul di dalam masalah-masalah hidup kita. Karena saya yakin dan semua kita yakin tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Apapun situasi dan kondisi Anda hari ini, Anda dan saya memiliki masalah hidup. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan besarnya adalah kalau ini menyangkut masalah keselamatan jiwa, Anda butuh jawabannya di mana? Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah lain bisa kita cari jawabannya. Hari-hari ini di tengah-tengah dunia teknologi dan peradaban yang luar biasa, hari ini canggihnya. Salah satu Google itu menjadi sumber kita mencari, ya, mulai mencari hal-hal yang kita butuhkan sampai kita mencari hal-hal yang bisa membawa solusi bagi kita. Itu Google, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal keselamatan, saya tidak tahu apakah Anda menemukannya di Google. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini akan mengajak Anda dan saya di mana kita bisa menemukan supaya kita bisa diselamatkan dan keselamatan itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini dan ke depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal keselamatan, maka hari ini Yesus akan memberi jawaban kepada Anda dan saya. Ibu bapak saudara, kita sudah sering mendengar kisah ini. Yesus berjalan di atas air. Pertanyaannya untuk kita, bagi Yesus itu adalah sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan, karena Dia berkuasa atas alam ini. Ingat cerita ini sebelumnya, bernuansa tentang sukacita. Yesus memberi makan, dikatakan 5.000 orang sebelumnya. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Ada syukur, ada sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua sepakat bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Bukan hal-hal yang jasmani. Tetapi kita butuh hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani inilah yang tidak ditawarkan oleh dunia. Sekalipun ditawarkan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara, kita bisa kecewa karena kita mendapatkan bukan sesuatu yang dari sumbernya. Yesus adalah sumber jawaban hidup Anda dan saya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Maka cerita dari Yesus berjalan di atas air akan menginspirasi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengerti apa sebenarnya yang Yesus mau ingin sampaikan. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, perkara rohani harus kita temukan di dalam hubungan kita dengan Yesus. Amin. Sekali lagi, perkara rohani harus kita temukan dalam hubungan kita dengan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus menyapa murid-muridnya di tengah kekacauan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, dan tidak hanya sekedar khawatir, tidak hanya sekedar badai, ya, angin yang begitu dahsyat dan luar biasa yang disebut dengan angin sakal, tetapi ini persoalan jiwa. Tidak ada kekuatan jiwa manusia bisa meneduhkan gelombang ombak angin besar yang perkara ini menyangkut keselamatan jiwa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi mujizat ini Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus bertindak sebagai Tuhan atas alam semesta. Dan Ibu Bapak Saudara, ini tentu menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Ini baru soal alam, ya, yang bergejolak. Tapi persoalan hidup Bapak Ibu Saudara bisa terjadi, ya, di mana saja dan kapan saja, dan dalam diri kita maupun di luar diri kita. Ibu bapak saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Mari kita langsung kepada sumber jawaban itu. Yesus sudah mengajar. Dia sudah memberikan ada banyak perkara-perkara kebenaran rohani. Supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa hubungan dengan Tuhan bukan hanya ditentukan soal makan dan minum. Soal kerajaan Allah itu tidak ditentukan hanya sekedar soal jasmani. Mari kita lihat ada perkara-perkara rohani. Tapi inilah fakta Bapak Ibu Saudara. Seringkali menjadi orang yang hidup di dalam imannya kepada Tuhan. Anda harus sadar, saya harus sadar, kita sedang dalam ujian. Kita sedang dalam penggodokan. Kita sedang dalam sebuah perjalanan badai. Pertanyaannya, apakah Anda akan melarikan diri? Apakah Anda akan menutup mata, menutup telinga? Bahkan Anda akan berkata, saya tidak mau tantangan. Saya tidak mau sesuatu yang menghambat saya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menghindar dari problem hidup kita. Dunia hari ini begitu luar biasa, menghadang kita. Lebih dahsyat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dan saya harus butuh sumber yang lebih hebat. Jangan mencari sumber jawaban di tempat lain. Anda dan saya sudah dipilih menjadi umat pilihannya. Jadikan Yesus itu menjadi sumber jawabanmu. Dalam pergumulan hidupmu, pergumulan rumah tanggamu, pergumulan pekerjaanmu, pergumulan sakit penyakitmu, pergumulan hidupmu di dalam rumah tangga, dengan istri suamimu, dengan anak-anakmu, dengan teman kolehamu. Ibu bapak saudara, kita butuh jawaban. Karena kita tidak mungkin memupuk masalah. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita butuh kelegaan. Tapi seringkali kita gagal menemukan kelegaan. Yesus sudah bilang, datanglah kepadaku semua kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Apakah Anda memanfaatkannya? Atau apakah Anda hanya sekedar mendengar firman itu, tapi Anda tidak sungguh-sungguh mencari jawaban di dalamnya? Ada banyak Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini orang kecewa mengikut Yesus. Mengapa? Setiap kali ada masalah, mereka justru menambah-nambah masalah. Tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusi. Mengapa? Mereka tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Mereka tidak mendengarkan perkataan itu. Apa Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari cerita ini. Tadi saya katakan, kalau Yesus berjalan di atas air, tidak usah Anda ragukan. Tapi kalau Anda dan saya berjalan di atas air, bagaimana? Ibu bapak saudara, ini perkara rohani. Dan mari kita belajar dengan orang yang bernama Petrus dalam teks ini. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana, ya ini pertanyaan untuk menuntun kita. Bagaimana ketakutan itu dilenyapkan? Kan itu kebutuhan kita. Bukan bagaimana ketakutan itu semakin menghimpit kita. Semakin membuat kita bukan dekat dengan Tuhan. Malah keluar jalur. Kita lihat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, background dari cerita ini memang menyeramkan. Menyeramkan. Bahkan hidup kita ini backgroundnya bisa menyeramkan. Cerita ini Bapak Ibu Saudara terjadi di tengah di tengah gelombang saat malam hari. Ibu bapak saudara, di tengah danau Galilea, kemana mencari pertolongan ketika datang sesuatu badai gelombang yang tidak tahu dari mana arahnya tiba-tiba menghadang. Siapa yang tidak panik dengan masalah seperti ini?
Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, pernahkah Bapak Ibu Saudara tidak panik? Semuanya kita pernah panik, kita pernah cemas, bahkan ada yang tidak bisa mengelola ya kecemasan, ketakutan itu. Orang bisa stres. Itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita stres dengan masalah hidup kita. Nah, Ibu Bapak Saudara, coba kita perhatikan teks ini. Ketika ketegangan, ya, ketegangan terjadi, sesuatu sulit dikendalikan dengan kekuatan. Sekalipun ini murid ini orang percaya, tetapi di tengah ketakutan, di tengah badai gelombang hidup, kepercayaan bisa menjadi kecemasan. Kalau orang sudah cemas, apa yang akan terjadi? Sudah enggak ada akal sehat lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang pertama yang menarik dari kisah ini? Itu hantu. Tiba-tiba berjalan sosok seseorang di situ yang dipikirkan itu hantu. Tidakkah ini Bapak Ibu Saudara menandai bahwa di tengah ketegangan itu sudah enggak ada lagi akal sehat? Yang ada di otak ini pikiran yang sudah macam-macam, yang sudah tidak masuk akal lagi. Wow, hantu berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, itu orang yang sedang berada dalam ketakutan. Yang dilihatnya sudah mulai kabur, sudah mulai enggak jelas informasinya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan dan diberkati, mari kita mulai langsung kepada jawaban pada ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ini di saat ketegangan itu, tenanglah. Saya kira Yesus enggak mungkin ngomong tenanglah. Tenanglah. Ini semacam sebuah ketegasan. Tenanglah. Ini perlu diyakinkan. Sesuatu yang sudah gak jelas ini, yang dalam ketakutan, perlu ditegaskan. Perlu diberikan keteduhan. Yang tenang itu hatimu. Ya. Hatimu yang harus engkau tenangkan. Pikiranmu yang engkau harus tenangkan. Karena ini masalah. Kalau pikiran, hatimu tidak engkau tenangkan, semuanya akan menjadi kacau. Nah, jadi ayat 27, tenanglah. Yesus sedang meyakinkan Anda dan saya. Kalau di teks ini Yesus sedang meyakinkan teman dan sahabatnya yang sedang dalam pergumulan, terombang-ambing, masalah. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku bukan hantu. Ini aku, ini Yesus. Murid-murid Anda dan saya perlu diyakinkan lagi. Siapakah Yesus itu menurut Anda? Anda harus bisa memperkatakannya. Jangan sampai konsep tentang Yesus itu salah di benak pikiranmu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Ada amin? Dia bukan hantu. Betul kita tidak melihatnya dalam konteks hari ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan, peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab ini cukup meyakinkan kita untuk beriman dengan teguh kepadanya. Itu yang pertama. Yesus hadir ingin meyakinkan Anda dan saya, tenanglah, ini aku. Engkau harus tenang, jangan panik dulu, tenang. Ini kan ajakan Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan kami pendeta. Ini ajakan Tuhan yang kita terima setiap kita mengalami masalah. Tenang dulu, duduk yang baik. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Jangan engkau cepat-cepat emosi, jangan engkau cepat-cepat marah. Engkau mempersalahkan diri sendiri, bahkan mempersalahkan orang lain, bahkan bisa mempersalahkan Tuhan. Tenanglah, tenangkan hatimu. Ya. Tenanglah kini hatiku, tenang dulu. Ini perkataan Tuhan. Kalau sudah tenang Bapak Ibu Saudara,
Apa yang harus dilakukan? Lalu Petrus dikatakan ayat 28 berseru, karena Petrus tahu itu bukan hantu, itu adalah Yesus gurunya. Dan hari ini Petrus bukan melihat guru lagi, melihat Tuhan yang berkuasa, yang meneduhkan gelombang yang besar, angin yang begitu hebat. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika hati mereka tenang dan Yesus meyakinkan kembali untuk tidak takut. Perhatikan ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ada respon. Kalau kita tahu itu adalah Tuhan, itu Yesus, Bapak Ibu Saudara dan saya harus memberi respon. Apa responnya? Sama kita belajar dari Petrus. Ayat 28 coba. Suruhlah aku. Ya, dikatakan Tuhan apabila engkau itu. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yang tidak mungkin Bapak Ibu Saudara menjadi mungkin. Tidak ada masalahmu yang tidak bisa terselesaikan kalau engkau fokus kepada Yesus. Kita belajar kepada Petrus, dia fokus kalau engkau itu Tuhan, suruh aku. Harus ada perintah, bukan hanya kemauan diri, tetapi ada perintah. Silahkan, datanglah Petrus, berjalanlah Petrus. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali persoalan di sekitar kita mengganggu konsentrasi kita. Petrus tidak fokus. Fokus Petrus beralih kepada hal-hal di sekitarnya. Dia mulai cemas. Dia mulai melihat fakta di sekitarnya. Dia sudah tidak lagi fokus kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, semua bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ketika kita lengah, ketika kita sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan, kita bisa tenggelam, kita bisa bubar, kita bisa hancur, kita bisa bentrok, kita bisa mengalami apapun dalam hidup kita. Dan Petrus tenggelam. Itu fakta, problem. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, keterhubungan iman percaya kepada Yesus mengajak kita untuk berani bersuara, berani memperkatakan. Coba perhatikan di ayat yang berikutnya. Pada ayat yang ke-29 kata Yesus, datanglah. Datanglah Petrus. Datanglah Bapak Ibu Saudara dan saya kepadanya. Tapi itu tadi, fokus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Badai bisa datang kapan saja dan di mana saja atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika Anda dan saya berani memutuskan, kalau Yesus bilang silahkan datang, kita fokus kepadanya. Dan sekalipun Anda dan saya mengalami masalah di kemudian hari dengan berbagai keadaan, Bapak Ibu Saudara jangan lupa sumber jawaban itu tidak akan pernah berubah. Berteriaklah Anda dan saya kepada Yesus, tolonglah saya Tuhan. Jangan malu memperkatakan itu. Jangan malu kita bicaranya dengan suara kita yang nyaring. Tolonglah Tuhan, ini sakit penyakitku. Tolonglah Tuhan, ini masalahku. Bapak Ibu Saudara, yakin atau tidak? Yesus akan menolong Anda dan saya. Karena itu jadikan Yesus itu adalah sumber jawaban hidupmu. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ibu Bapak Saudara, mari kita ambil saat teduh. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Jika tidak banyak yang kami pahami, sedikit pun jadi. Terima kasih Tuhan, kami akan jadikan perjalanan hidup kami dan menjadikan Engkau, Yesus Kristus, adalah sumber
jawaban hidup kami. Ini persoalan rohani kami. Ini persoalan keselamatan jiwa kami. Karena itu hanya kepadamu-lah kami ingin datang. Kami ingin memenuhi panggilan kami. Ketika Engkau mengatakan, datanglah kepadaku. Baiklah Tuhan, kami meresponnya dengan cepat, dengan berani. Dan kami yakin Engkau yang adalah sumber jawaban itu akan menolong kami ketika kami berada dalam berbagai situasi, kepahitan hidup, gelombang-gelombang hidup, bahkan luka-luka hati, luka-luka jiwa kami. Kami memohon Tuhan, kami mau menyandarkan hati kami kepadamu. Kami ingin memiliki hati yang tenang, hati yang tidak takut untuk melangkah, hati yang tidak takut untuk berjalan di tengah badai, di tengah ketidakpastian, di tengah keadaan situasi yang kami pikirkan kami ingin capai hari-hari ini ke depan. Tolonglah kami Tuhan. Mungkin kami tidak tenggelam dalam air, tapi kami bisa tenggelam dalam persoalan-persoalan hidup kami yang lain. Karena itu berilah kami keberanian untuk berteriak kepadamu ketika kami mengalami kegagalan, ketika kami mengalami keletih lesuan. Tolonglah kami Tuhan. Itulah sumber jawaban kami. Itulah perkataan kami dan kami percaya Engkau mendengar teriakan kami. Karena Engkau mendengar teriakan Petrus di tengah keadaan yang panik, di tengah keadaan yang kacau. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami akan berjalan bersamamu. Terberkati jemaat-Mu, mereka yang mendengar kebenaran firman-Mu, di mana-mana saja mereka ada pada hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi yang memiliki kesan rohani, kesan yang membawa kami untuk benar-benar menjadi hidup dalam keteladanan iman kami. Kami tidak akan ragu melangkah karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu. Dan selanjutnya, biarlah keputusan iman kami boleh membawa kami untuk merespon semua perkara-perkara hidup dari yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Terberkati rumah tangga kami Tuhan, terberkati pekerjaan kami, terberkati keterhubungan kami satu dengan yang lain, dengan sesama kami, dengan alam di mana kami ada. Supaya kami menjadi sahabat bagi alam-alam di mana kami berada, di dunia nyata, di tengah lingkungan kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, kalau kami melakukan perkara-perkara yang merusak alam, sehingga alam menjadi tidak bersahabat dengan kami. Tetapi dengan kebenaran firman-Mu, Engkau adalah sahabat hidup kami. Engkau adalah sumber jawaban bagi persoalan hidup kami. Terberkati penata layanan jemaat dan gereja Tuhan, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort, jemaat, dan lingkungan-lingkungan. Terberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah keadaan situasi hari ini secara virtual, dan dengan layanan-layanan yang kreatif yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu dan jemaat di mana mereka ada. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur karena hati kami hari ini disentuh. Engkau menyentuh kami dengan kuasa-Mu, supaya sekali lagi kami menjadi pribadi-pribadi yang berani melangkah dengan pasti di tengah badai gelombang hidup. Tapi kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terberkati bangsa dan negara kami, terberkati kota, daerah di mana kami ada saat ini. Mampukan kami memerankan peran kami sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Jika kami tidak bisa berbuat dengan tangan dan kaki kami, kami akan melakukannya dengan pergumulan doa dan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur yang boleh kami bawa ke hadirat-Mu dalam syafaat kami hari ini. Saya mengajak kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Marilah kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Baik, sebelum kita sampai pada persembahan syukur kita akan bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Syukur padamu ya Allah. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan di tempat ini juga, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya
dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas